Baiklah, kita mulai kuliah pengantar perancangan pesawat udara. Kita lanjutkan di lembar ini, body dan tail. Untuk lembar body ini jadi sebelumnya ini masih kita lanjutkan ini ya, yang kemarin, jadi tetap seperti ini. Jadi krunya 1, penumpangnya 5 ya. Baiklah, untuk body, jadi kita asumsikan pesawat yang kita pilih ini konfigurasinya seperti ini, dimana jadi ini konfigurasi pesawat konvensional. Engine-nya ada di depan, kemudian ini wing dan ekor. Pertama kita rancang body atau fuselage-nya. Kita asumsikan fuselage-nya seperti ini. Karena ini ada propeller, berarti di sini ada mesin, engine. Kemudian di sini ada tempat duduk penumpang dan pilot. Jadi pilot dan penumpang itu ada di sini. Kemudian ini tempat bagasi ada di belakang. Kemudian kita asumsikan engine yang di depan ini jaraknya adalah 2,7 feet dari nose, dari hidung atau dari datum. Kemudian penumpang dan pilot itu jaraknya adalah 10,1 feet, ada di sini. Kemudian bagasi itu di belakang, itu diasumsikan jaraknya 19,6 feet. Kemudian ini berat-beratnya ini 76,5 1020 120. Sekarang 120 ini adalah nih dari sini payload. Jadi 120 itu di sini adalah, kalau nggak salah, 6 kali ini 6 kali ini 170. Kemudian bagasinya ini 120 itu dari ini jumlah 6 orang ini kalikan 20. Kemudian engine ini 765 ini adalah engine yang sudah terpasang. Jadi kalau kemarin berat engine itu kalau sudah terpasang kalikan 1,4. Jadi sehingga ini berat engine aslinya dikalikan 1,4 ya, kalau sudah terpasang, sehingga 765,8. Dari angka-angka ini sudah ada beratnya masing-masing komponen engine, orang, dan bagasi, dan ada lengan-lengannya. Maka jarak CG dari fuselage atau body ini bisa ditentukan menggunakan rumus ini. Jadi ini 2,7 itu lengan engine kalikan berat engine, kemudian 10,1 ini adalah lengan penumpang dan pilot kalikan beratnya 1020. Kemudian ini bagasi 19,6 itu lengannya kalikan beratnya, dan semuanya dibagi dengan total beratnya.
sehingga diperoleh jarak CG dari fuselage atau bodi itu 7,72 feet. Kemudian kita akan menghitung CG dari gabungan antara fuselage dan wing. Jadi ini perlu kita lihat di sini gambar ini. Jadi untuk menghitung CG itu di sini harus tahu momennya dan beratnya. Sehingga di sini kita perlu tahu di sini untuk wing itu seperti ini. Wing itu ada MAC dan CG dari wing. Kemudian berat wing itu adalah 2,5 kali luas sayapnya. Luas sayapnya dari hitungan itu 176 kali 2,5 berarti 440. Ini luas sayap yang di awal ya. Kemudian jadi berat wingnya itu diperkirakan 440 pound. Kemudian di sini kita tahu MAC, mean aerodynamic code, itu adalah 25%-nya. 25% itu sekitar 1,29 feet dari leading edge. Ini adalah MAC, ini garis MAC. Kemudian CG wing itu di sini 40% dari MAC. Jadi di sini. Sehingga diketahui jarak MAC dan CG wing itu 0,776 feet. Nah, angka-angka 0,776 feet itu nanti dimasukkan di sini untuk menghitung CG gabungan dari fuselage dan wing. Jadi di sini 14,722 ini adalah momen body. Jadi momen body itu ini ya, di atas ini atau ini 14,722. Dan 440 ini adalah berat wing. Berat wing dihitung dari sini 2,5 kali luas sayap. Kemudian lengan wing itu adalah 7,72 itu yang ini ditambah ini 0,776. Jadi selisih antara MAC dan CG wing. Kemudian dibagi total beratnya. Ini 1905 ini 1905,8 ini adalah total berat body. 440 ini adalah berat wing. Sehingga gabungan berat fuselage dan wing itu diperoleh 7,87 feet. Jadi kalau ini adalah CG dari fuselage-nya saja. Kalau ini adalah CG dari gabungan antara fuselage atau body dan wing. Berikut ini perhitungan dari panjang fuselage. Kita gunakan rumus Raymer. Panjang fuselage adalah A W0 pangkat C. A nya itu menggunakan tabel ini, kolom ini, C nya ini. Misalkan pesawat ini kita buat menggunakan Humboldt composite, maka diperoleh A nya itu di sini 3,5, C nya adalah 0,23. Sehingga kalau ini angka-angka ini dimasukkan ke rumus ini, A kali W0 kali C, maka diperoleh ini. Jadi W0 nya adalah W yang sudah diiterasi ya, yang sudah diiterasi di sini. Jadi W0 nya adalah 4258. 4258. A nya ini, C nya ini.
diperoleh panjang fuselage kira-kira 23,9 atau sekitar 24 feet dengan asumsi pesawatnya adalah homebird composite. Berikutnya tail atau ekor. Di sini kita punya rumus volume rasio dari horizontal tail itu seperti ini rumusnya. Kemudian volume rasio dari vertical tail itu rumusnya ini, dimana dari Raymer VHT itu 0,7, VVT itu 0,06. Sehingga di sini kita tentukan jarak lengannya dulu. Lengan di sini adalah panjang fuselage kalikan dikurangi segi. Fuselage-nya itu bisa 25, bisa 24 dari hasil perhitungan tadi, dikurangi segi. Seginya itu tadi ya, yang sudah gabungan dengan wing, body dan wing, 7,87. Sehingga panjang jarak horizontal tail terhadap segi itu diperoleh ini. Jadi panjang body kurangi segi. Kemudian kalau jarak vertical tail ya kira-kira hampir sama ya dengan ini, ya sekitar 16. Kemudian ini luas horizontal tail dihitung menggunakan ini, karena jarak lengan horizontal tail sudah tahu, maka menggunakan rumus ini bisa diperoleh. Karena VHT-nya adalah ini, kemudian LHT-nya sudah tahu, maka SHT-nya juga bisa dicari. Sedangkan C bar atau MAC dan S itu sudah ada di perhitungan sebelumnya. Sehingga SHT atau luas horizontal tail diperoleh, dan SWT-nya juga diperoleh menggunakan rumus yang ini. Kemudian dari luas horizontal tail dan luas vertical tail, maka dimensi dari horizontal tail dan vertical tail ini bisa dicari. Caranya adalah sama dengan ketika kita menghitung ini. Jadi kalau sudah ada aspek rasio, B-nya bisa dicari pakai rumus ini, CR-nya bisa dicari, CT-nya pakai rumus ini, C bar-nya ini, Y bar-nya ini. Jadi di sini horizontal tail-nya aspek rasionya diasumsikan 4, lambdanya 0,5, sehingga B-nya itu akar pakai rumus yang ini, akar ini. Kemudian CR chord root itu pakai rumus chord root pakai ini, chord tip pakai ini, dan seterusnya. Sehingga diperoleh dimensi dari ekornya ini, ekor horizontalnya yang ini, dan dimensi dari ekor vertikalnya yang ini. H ini adalah tingginya ini ya, tinggi. Kemudian ini adalah C bar-nya 2,14. Oke. Sudah kita jelaskan tentang body dan tail. Terima kasih.